Baik, selamat berjumpa kembali. Selamat siang kepada saudara semua, mahasiswa angkatan 2020 yang saat ini menempuh mata kuliah analisis vektor. Baik, ketemu lagi dengan saya. Jadi tidak perlu perkenalan, tidak perlu panjang lebar. Pertemuan pertama ini saya ingin menyampaikan perihal kontrak perkuliahan di saudara apa yang kita pelajari selama satu semester ke depan. Nah, ini angkatan 2020 ya. Nah, kita perkuliahan hari Rabu pukul 13.50. Baik, analis vektor itu mata kuliah yang saya ampu. Sebenarnya analis vektor ini lanjutan dari aljabar linier. Karena aljabar linier kemarin, masih semester kemarin, saya yakin saudara semua masih ingat tentang apa atau vektor itu sebenarnya, definisinya vektor itu apa, dan lain sebagainya. Saya yakin saudara paham. Nah, ini nama saya, jelas paham. Hmm. Nah, analis vektor ini beban studinya 3 SKS. Jadi selama satu perkuliahan itu kita bertatap muka selama 150 menit. Karena satu SKS itu 50 menit. Jadi 150 menit kita perkuliahan. Jadi saya rasa jangan bosan-bosan. Jadi kita mulai perkuliahan 13.50 sampai 16.40. Perkuliahan tetap sama, kita sebanyak 16 pertemuan selama satu semester, dengan 14 pertemuan kita perkuliahan, satu pertemuan UTS, dan satu pertemuan UAS. Nah, untuk penilaian, di semester ini saya lebih melebar lagi, karena biar lebih bervariatif, sehingga penilaian untuk perkuliahan itu dapat objektif, tidak subjektif, objektif. Jadi ada ukurannya, ada konversinya, ada hitung-hitungannya. Penilaian pada semester ini berbeda dengan semester-semester berikutnya karena saya mengambil 5, 2, 3, 4. Wow, salah. Maaf, ini salah. Oke, jadi penilaiannya mohon maaf salah. Kalau semester sekarang itu adalah 5 komponen yang saya nilai. Kalau yang semester-semester kemarin hanya 4. Tapi kalau semester ini saya ambil 5. Apa saja? Yang pertama, absensi. Absensi itu penting. Jadi saudara masuk itu harus bisa saya konversi ke dalam nilai. Itu bobotnya 20%. Itu bagaimana? Ya, biasanya di akhir perkuliahan nanti akan saya jelaskan. Lalu 20% tugas. Setiap tugas silahkan dikumpulkan, akan saya nilai. 20% UTS, 20% keaktifan. Ya, ini yang baru. Yang terbaru ada tambahan keaktifan. Keaktifan ini dinilai dari apa? Saat saudara maju ke depan, saat saudara bertanya, saat saudara menjawab, saat saudara presentasi, lah itu adalah keaktifan. Jadi ini adalah 5 komponen yang menjadi pe, penilaian penilaian pada mata kuliah analisis vektor ke depan. Jadi saudara nanti bisa tahu, oh sebenarnya nilai saya dapat berapa. Nah, ini masih tetap. Nanti di akhir semester pasti akan saya umumkan nilai kalian. Saya ingin memberikan contoh kepada kalian, lakukan asesmen atau penilaian yang baik. Nah, jadi dapat dipertanggungjawabkan, tidak hanya sebatas apa seenaknya tidak, tapi ada nilainya, ada konversinya, ada hitung-hitungannya, sehingga saat saudara bertanya, saya bisa mempertanggungjawabkan. Nah, ini harapan saya besok ke depan saudara menjadi seorang guru juga seperti itu. Jadi penilaiannya secara objektif, bukan subjektif. Baik, analis vektor itu deskripsinya adalah dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang vektor, operasi vektor, diferensiasi vektor,
integral vektor. Nah, selama ini kan kita diferensiasi, derivatif, itu kan kita kenalnya di aljabar, kalkulus. Nah, kalkulus 1 itu limit, derivatif, lalu ada kalkulus 2, itu integral, ada kalkulus lanjut, dan lain sebagainya. Nah, tetapi ini kita bicara pada ruang vektor, pada vektor. Jadi nanti tentang vektor, vektor kita di aljabar sudah dasarnya. Vektor itu apa? Vektor itu adalah suatu garis yang memiliki arah dan nilai. Nah, gambarnya seperti apa? Jika dua vektor dijumlahkan, itu definisinya bagaimana secara geometri. Terus ada operasi norm, ada operasi cross product. Jadi nanti di sini kita akan belajar. Jadi jangan sampai lupa tentang aljabar linearnya. Kemarin aljabar linear kita bicara tentang vektor. Lalu diferensiasi. Nah, ini nanti kita berhubungan dengan derivatif, turunan dari suatu vektor yang memiliki nilai. Lalu integral fungsi vektor. Nah, lalu penerapannya. Nah, ini adalah materi tentang analisis vektor ke depannya. Materi tentang apa? Materi tentang vektor, jelas. Karena dasarnya aljabar vektor, operasi vektor, dan skalar. Nah, lalu kita masuk ke diferensial vektor. Lalu ada integral vektor, ada teorema divergensi, dan teorema Stokes. Lalu ada aplikasi. Aplikasi ini penggunaan konsep vektor. Nah, ini adalah sebaran atau jabaran mata kuliah pada pertemuan 1 sampai pertemuan 16. Ini kita pertemuan 1, yaitu kontrak perkuliahan. Jadi saya sengaja memang kita tidak perlu tatap muka dulu, ya sudah bisa lihat. Nah, lalu materi-materi ini semua ada di kolom deskripsi. Jadi saudara silahkan lihat di kolom deskripsi pada video ini. Di situ ada link-link materi. Silahkan saudara download. Jadi pertemuan depan kita sudah langsung masuk ke materi. Dan saya harapkan saudara tidak perlu tanya, Pak, materinya yang mana. Saudara harus sudah tahu. Ya, di deskripsi, kolom deskripsi video ini sudah ada link-link materi. Nah, jabarannya seperti ini. Pertemuan 2 besok kita bahas tentang pengantar vektor. Lalu pertemuan 3 dot product dan projection vektor. Cross product pertemuan 4. Lalu ada fungsi vektor 5. Turunan biasa, definisi turunan vektor. Sifat-sifat turunan biasa fungsi vektor. Turunan parsial, sifat-sifat turunan parsial. Nah, ini adalah sebaran di tengah semester. Lalu berikutnya ada aturan rantai. Aturan rantai ini vektor ternyata juga ada. Kalau dulu di kalkulus itu ada aturan rantai pada derivatif atau turunan. Ini kita gunakan pada vektor. Lalu ada vektor singgung, integral biasa, integral permukaan, integral volume, teorema divergensi, dan teorema Stokes. Ini adalah jabaran-jabaran mata kuliah. Nah, jadi saudara silahkan dipahami ini adalah materi-materi yang saya rasa tidak begitu sulit. Yang terpenting apa? Saat saudara menempuh mata kuliah aljabar kemarin, saudara harus memahami materi tentang vektor. Jadi kalau saudara sudah tahu tentang vektor, dasar-dasarnya sudah tahu, saya rasa saudara tidak akan mengalami kesulitan. Jadi selama 150 menit kita perkuliahan, diharapkan saudara tidak mengalami kesulitan. Saudara mudah untuk menangkap materi, seperti itu. Nah, ini adalah perkuliahan kita selama 1 semester ke depan. Nah, ini adalah materinya. Nah, di sini materi pertemuan kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, ini hanya sampai saat ini saya masih bisa 5 materi. Nah, materi selanjutnya nanti akan menyusul.
Nah, ini ada analis vektor, diferensiasi fungsi, medan vektor, dan lain sebagainya. Ini nanti akan menyusul materi-materinya. Nah, ini ada diferensiasi vektor, ada materi dua, yaitu skalar dan vektor. Sudah pasti tahu skalar, sudah pasti tahu vektor. Norm. Norm ini juga dulu pernah kita bahas pada aljabar linier. Kalau norm itu disimbolkan apa? Disimbolkan oleh dot. Lalu ada cross product. Cross product itu dengan silang itu cross operasinya. Jadi silang dengan dot atau titik itu memiliki makna yang berbeda pada definisi vektor. Nah, jadi itu vektor. Nah, ini adalah dasar vektor kita. Nah, karena kita mata kuliahnya analis vektor, jadi harapan saya saudara mulai terbuka lagi tentang vektor. Nah, ini vektor. Vektor itu apa? Dalam suatu vektor terdiri dari dua titik, yaitu terminal point dan initial point. Initial point ini adalah titik pangkal, terminal point ini adalah titik ujung. Nah, penulisan vektor disimbolkan dengan titik. Nah, apa itu dari dua titik. Contohnya ini vektor V. Vektor V ini dari AB, titik A dan titik B. Sehingga ini di ditulis V sama dengan AB. V-nya V kecil. Nah, jadi vektor V sama dengan vektor W. Nah, ini gambarnya vektor. Vektor itu apa? Kita lihat dulu lah ini definisinya. Oh, ini definisi penjumlahan deh. Nah, vektor. Oh, nggak ada di sini definisinya vektor. Nah, vektor itu adalah suatu garis. Nah, ini yang memiliki arah dan panjang. Panjang dan arah itu vektor. Ini tidak ada ya definisinya. Oke, ini definisi untuk penjumlahan. Nah, dulu pernah kita bahas. Nah, makanya berlaku hukum komutatif ini bagaimana? Itu pernah ini. Jadi ini besok tidak perlu lah dibahas. Karena apa? Ya ini sudah. Nah, ini vektor. Perpanjangan atau vektor perkalian dengan suatu skalar. Koordinat vektor. Ini adalah koordinat vektor. Hmm. Saya rasa saudara sudah memahami perihal vektor. Ini vektor ruang 3. Nah, nanti kita minggu depan kita mencoba untuk belajar lebih menspesifikasikan kemampuan saudara dalam menggambar pada Kartesius. Ya, jadi nanti biar lebih mantap lagi bagaimana tuh cara menggambar yang baik, menggambar vektor yang baik. Nah, ini tentang norm. Norm itu apa? Norm itu adalah panjang vektor. Karena definisinya apa? Vektor itu ada satu garis yang memiliki arah dan panjang atau memiliki nilai. Makanya norm ini adalah suatu panjang vektor. Nah, ini sifat-sifatnya. Hmm. Jadi seperti itu. Ini adalah suatu penjelasan tentang vektor norm. Nah, ini. Jadi diapit oleh dua garis, garis double. Nah, ini disebut dengan panjang vektor. Begitu juga dengan ruang 3. Tuh, ini ada jarak, finding norm and stance. Menentukan norm dan jarak. Ini banyak sekali. Nah, ini adalah materi-materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Jadi saudara silahkan, jangan lupa saya ingatkan lagi, silahkan saudara download materi yang ada di deskripsi. Setelah saudara download, saudara bisa mempelajarinya sesuai dengan
sebaran mata kuliah. Jadi besok pada waktu kita perkuliahan, saudara sudah siap, sudah oke untuk melakukan perkuliahan. Oke, saya kira itu saja secara singkat perihal kontrak perkuliahan kita pada saat hari ini pada semester ganjil tahun akademik 2022-2023. Nah, jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi dalam perkuliahan tatap muka. Siapkan materinya, jangan malas-malas, tetap semangat. Kita ketemu minggu depan. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan di grup WhatsApp. Grup WhatsApp boleh ditanyakan. Kalau memang perlu tetap muka, nanti akan saya jawab minggu berikutnya. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika banyak salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.